Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Tugas Besar Mekanika Fluida, yaitu penerapan mekanika fluida pada kapal laut. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Galananda dengan NIM 120170053 dari Prodi Teknik Mesin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Alwani dengan NIM 120170049. Perkenalkan, nama saya Andrea Marcelino dengan NIM 120170050 dari kelompok 11. Kapal laut adalah sarana transportasi laut yang penting untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Selain itu, kapal laut memiliki fungsi untuk mengangkut muatan. Bisa dilihat untuk di gambar A, yaitu untuk kapal muatan barang, untuk gambar B yaitu untuk kapal penyeberangan atau penumpang. Untuk menunjang fungsi kapal laut yang sedemikian penting, tentunya kapal harus didesain agar tahan terhadap beban-beban gaya yang bekerja, baik pada saat proses bongkar muat maupun pada saat berlayar. Beban gaya yang bekerja pada kapal laut dapat dikategorikan sebagai beban muatan dan beban struktur kapal itu sendiri, serta beban gaya yang dihadapi dari kapal itu seperti gelombang laut dan angin. Tentu kita masih ingat dengan kejadian tragis yang merenggut 1.500 lebih nyawa manusia dikala kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik setelah menabrak gunung es. Titanic berlayar dari Southampton menuju New York dan itu merupakan pelayaran perdananya. Kapal penumpang dengan desain perabot interior yang sangat mewah pada saat itu membuatnya menjadi kapal penumpang dambaan bagi setiap orang. Namun, nasib malang menimpa kapal tersebut saat mengalami tabrakan dengan gunung es. Setelah menabrak, air dengan cepat masuk ke dalam kapal pada bagian haluan depan secara berangsur-angsur. Tidak menunggu waktu lama, kapal terangkat dengan sudut kemiringan kurang lebih 45 derajat sehingga ratusan orang berlarian ke bagian buritan atau belakang untuk menyelamatkan diri. Di bagian tengah, kapal kemudian patah karena tidak kuat menahan struktur bagian buritan atau belakang yang terangkat ke udara. Bagian buritan tersebut terhempas ke air dan menimpa banyak orang yang berada tepat di sekitar buritan. Setelah beberapa saat, bagian buritan kapal kembali terangkat hingga tegak lurus terhadap permukaan air dan berangsur-angsur tenggelam. Baru-baru ini kapal tenggelam kembali terjadi, yaitu sebuah kapal kontainer Rusia Mol Comfort yang memiliki panjang 316 meter. Patah menjadi dua bagian ketika berlayar di Laut Arab. Misteri masih menyelimuti tenggelamnya kapal tersebut, karena sampai sekarang belum diketahui secara pasti penyebab dari patahan yang terjadi pada daerah lambung tengah kapal mengakibatkan kapal terbagi menjadi dua bagian. Bagian depan dan bagian belakang sudah terpisah cukup jauh. Bahkan bagian belakang sudah tenggelam dan bagian depan masih terapung. Bagian yang terapung masih diinvestigasi. Pihak yang berwenang mengklaim bahwa secara regulasi atau aturan kapal tersebut sebenarnya memenuhi standar. Lantas, bagaimana kita memahami sebuah kapal dapat terapung atau tenggelam? Hukum Archimedes. Kapal bisa dianggap sebagai balok yang terapung di permukaan air. Badan kapal laut sebagian besar terbuat dari besi atau baja. Massa jenis besi atau baja lebih besar daripada massa jenis air. Tetapi mengapa kapal laut dapat terapung? Agar kapal laut dapat terapung, bagian dalam badan kapal laut dibuat berongga. Rongga ini berisi udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Dengan adanya rongga ini, massa jenis rata-rata badan kapal laut dapat dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan massa jenis badan kapal yang lebih kecil daripada massa jenis air itu, akan diperoleh berat kapal dalam kurung W lebih kecil daripada gaya ke atas dalam kurung FA dari air sehingga kapal laut dapat tetap terapung di permukaan air. Hal ini dapat dijumpai pada pelajaran fisika di sekolah.
yaitu mengenai hukum Archimedes. Archimedes seorang filsuf Yunani kuno yang menyimpulkan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besar dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini tentu bukan berarti massa benda menjadi hilang, namun disebabkan oleh gaya yang mendorong benda arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Archimedes secara tak sengaja mengamati fenomena fisika yang menjadi dasar prinsip Archimedes. Ketika ia sedang memasuki dirinya pada bak mandi, saat itu ia merasa beratnya menjadi lebih ringan ketika di dalam air, dan banyak air yang tumpah keluar bak mandi sebanyak besarnya badan yang dicelupkan ke dalam bak mandi. Gaya ini disebut gaya apung atau gaya ke atas, dan lazim dikenal sebagai gaya Archimedes. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Nah, apa yang sudah dijelaskan mengapa kapal bisa terapung tentunya memenuhi prinsip Archimedes itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum Archimedes dapat diterapkan bukan hanya benda terapung, tetapi juga untuk kasus benda melayang. Dan ilustrasi dari prinsip Archimedes benda terapung serta prinsip kerja kapal selam. Apa yang terjadi pada Titanic dan kapal kontainer dapat dijelaskan dengan pendekatan mekanika klasik, yaitu dengan menerapkan hukum Newton dan Archimedes. Sekilas kita melihat ketika air masuk ke kapal dengan cepat hingga memenuhi bagian tengah kapal, bagian haluan kapal akan mengalami pembebanan yang besar. Di sisi lain, bagian tengah mengalami tumpuan karena bagian buritan belum perlu diingatkan, masih ada komponen berat yang ada di buritan kapal, misalnya poros, kemudi, baling-baling, beberapa mesin kapal, dan tentunya kargo barang muatan kapal. Jika ditinjau secara mekanika klasik, dapat terjadi momen gaya atau torsi pada bagian buritan kapal yang mengakibatkan kapal patah menjadi dua. Setelah patah menjadi dua, bagian haluan akan tenggelam dan bagian buritan akan mengalami gaya tekan ke atas, sesuai dengan hukum Archimedes. Setelah mengalami proses ini, air akan kembali masuk secara perlahan dan membuat buritan kapal akan sejajar dengan permukaan air. Pada tahap ini, hukum Archimedes akan kalah bersaing dengan hukum Newton, karena air sudah mulai memenuhi buritan kapal secara keseluruhan. Hukum Archimedes berbunyi yaitu sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes dapat dituliskan dengan persamaan yaitu Fa sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana Fa yaitu merupakan gaya ke atas dengan satuan N, V yaitu volume benda dengan satuan meter kubik, Rho yang merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan N per kg. Hukum ini juga bukan merupakan hukum fundamental karena dapat diturunkan dari hukum Newton, di mana bila gaya Archimedes sama dengan gaya berat W, maka resultan gaya sama dengan 0 dan benda yang akan melayang. Yang kedua yaitu apabila Fa lebih besar dari W, maka benda akan terdorong ke atas dan terapung. Yang ketiga yaitu apabila Fa lebih kecil dari W, maka benda akan tenggelam. Volume bagian benda yang tenggelam bergantung dari rapat massa jenis zat cair. Yang pertama yaitu melayang. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas, atau benda tersebut dalam keadaan setimbang, di mana dapat dengan persamaan yaitu W sama dengan Fa, atau Rho B dikali VB dikali G sama dengan Rho A dikali VA dikali G. Yang kedua yaitu terapung. Sebuah benda dapat dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas, di mana didapatkan persamaan yaitu W lebih kecil dari Fa,
Rho B dikali VB dikali G lebih kecil daripada Rho A dikali VA dikali G. Misal, sepotong gabus ditahan pada dasar bejana berisi zat cair. Setelah dilepaskan, gabus tersebut akan naik ke atas permukaan zat cair. Karena FA lebih besar dari W. Selisih antara W dan FA disebut gaya tarik atau Fn. Dengan persamaan yaitu Fn sama dengan FA dikurang W. Benda terapung tentunya dalam keadaan setimbang sehingga dapat berlaku persamaan yaitu FA sama dengan W. Daya apung terdapat menjadi 3 macam, yaitu yang pertama daya apung positif dengan pengertian yaitu bila suatu benda mengapung. Yang kedua yaitu daya apung negatif bila suatu benda tenggelam, dan daya apung netral bila suatu benda melayang. Daya apung adalah suatu faktor yang sangat penting di dalam penyelaman. Selama bergerak dalam air dengan scuba, penyelam harus mempertahankan posisi netral. Ketika suatu benda dimasukkan dalam air, ternyata beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti massa benda menjadi hilang, namun disebabkan oleh suatu gaya yang mendorong benda yang arahnya berlawanan dengan arah berat benda. Mari kita menghitung besar gaya ke atas sebuah benda yang tercelup berdasarkan zat cair yang dipindahkan. Pada sebuah balok yang dimasukkan dalam air, perlu kita hitung volume balok dengan menghitung panjang sisi-sisinya. Misalkan panjang balok 20 cm, tingginya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Dengan mengalihkan ketiga sisinya, kita memperoleh volume, yaitu sebesar 0,001 meter kubik. Dengan volume yang ada, mari kita menghitung massa air yang dipindahkan. Diketahui massa jenis air bersih 1000 kg per meter kubik. Maka massanya sama dengan massa jenis air dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan, yaitu 1000 kg meter kubik dikali 0,001 meter kubik sama dengan 1 kg. Air dengan massa 1 kg ini memiliki berat 10 Newton. Jadi gaya ke atasnya adalah 10 Newton. Jika balok tadi memiliki massa 2 kg, maka benda tersebut akan tetap tenggelam karena gaya ke atas yang diberikan lebih kecil dibanding gaya berat benda. Ada dua cara agar balok ini dapat terapung. Pertama dengan mengurangi massanya namun tetap mempertahankan volumenya, misalnya dengan melubanginya. Atau cara lain dengan tetap mempertahankan massanya namun memperbesar volume yang dipindahkan. Ini dapat dilakukan dengan menambah balon di atasnya dengan asumsi balon memiliki volume yang besar namun memiliki massa yang kecil. Konsep inilah yang kemudian diaplikasikan pada bagian bawah kapal. Sebuah kapal dengan panjang 300 meter, dengan lebar 40 meter dan tingginya 15 cm yang mengenai air, akan memiliki volume 180.000 meter kubik. Dengan volume sebesar ini, massa air yang dipindahkan adalah 1.800.000 kg atau 180.000 ton. Dengan perhitungan yang sama, maka gaya ke atas akibat massa air yang dipindahkan ini adalah sebesar 1.800.000 Newton. Gaya ini cukup besar untuk menahan beban hingga ratusan ribu ton. Ditambah desain kapal yang dibuat berongga, membuat massa kapal menjadi lebih kecil. Rongga kapal ini terisi udara dengan massa yang kecil, sehingga rata-rata berat kapal akan lebih kecil dibanding gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair. Jika gaya berat kapal lebih kecil atau tidak mencapai 1,8 juta Newton, maka kapal akan terapung di atas permukaan air. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.